Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak dan Ibu guru harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi yang akan kita pelajari adalah perjuangan setelah kemerdekaan, gerakan tari yang menunjukkan pola lantai, serta adaptasi hewan. Rabu 19 Agustus 2020 oleh tim guru kelas 6 MI Darussalam Pagesangan Surabaya. Kelas 6 hebat, kelas 6 sukses. Materi yang pertama adalah perjuangan setelah kemerdekaan. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Malabi mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan membawa serta pasukan Belanda yang tergabung dalam Nica. Pertikaian antara tentara sekutu dan pejuang Surabaya terus berlangsung. Pada 19 September 1945, terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Setelah dirobek, bendera kembali dikibarkan dengan warna merah putih. Peristiwa heroik ini memakan banyak korban, termasuk pimpinan sekutu Brigjen Malabi. Bung Tomo memberi semangat kepada arek-arek Surabaya melalui pakik perjuangan maju terus pantang mundur. Untuk mengenang jasa para pahlawan Surabaya dalam mempertahankan kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan. Peristiwa selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Beton mendarat di Semarang. Kontak senjata terus terjadi hingga Magelang. Letkol M. Sarbini yang memimpin Resimen Kedu Tengah terus melakukan pengejaran terhadap tentara sekutu. Dalam pertempuran Ambarawa, Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas gugur. Selanjutnya, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas terjun untuk memimpin peperangan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mempertahankan kota Ambarawa, maka dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Nah, sekarang kita akan mengenang perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau merupakan tokoh besar bagi bangsa Indonesia. Di usia 31 tahun, beliau sudah menjadi jenderal. Meskipun menderita sakit paru-paru parah, beliau tetap gigih berjuang melawan Belanda. Materi berikutnya adalah gerakan tari yang menunjukkan pola lantai. Gerak tari lagu naik-naik ke puncak gunung. Yang pertama adalah gerakan dengan formasi lingkaran dan formasi berbaris dua-dua. Gerakan yang kedua adalah formasi lingkaran dengan formasi trapesium. Gerakan yang ketiga adalah gerakan formasi trapesium dan berbaris dua-dua. Selanjutnya kita belajar tentang adaptasi hewan. Hewan yang pertama kita pelajari adalah lebah madu. Lebah madu hidup berkoloni. Setiap koloni terdiri dari 60 sampai 70 ribu lebah dalam satu sarang. Suatu koloni lebah umumnya terdiri dari 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah jantan atau bejantan, dan lebah pekerja. Setelah ini kita belajar tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia yang hidup di gua ataupun tempat-tempat yang gelap. Ciri khususnya mempunyai sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Kelelawar istirahat dengan posisi bergelantung terbalik pada langit-langit gua. Kelelawar juga memiliki sistem ekolokasi, yaitu pantulan bunyi untuk mendeteksi mangsanya saat kelelawar berada di malam hari yang gelap. Berikutnya kita belajar tentang cicak. Cicak hidup berayap di dinding. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Ciri khususnya memiliki kaki khusus yang terdapat guratan-guratan dilapisi bulu lengket untuk mempermudah cicak menempel di dinding. Selain itu, cicak memiliki lidah berlendir. Cicak juga dapat melakukan autotomi, yaitu peristiwa pemutusan bagian ekor cicak saat cicak merasa terancam. Selanjutnya kita belajar tentang pinguin. Pinguin termasuk bangsa burung.
Pinguin dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Pinguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak. Hal ini membuat pinguin tetap merasa hangat. Berikutnya kita belajar tentang bebek. Bebek merupakan unggas yang suka hidup di air. Ciri khusus bebek memiliki bulu rapat yang dilapisi lemak sehingga bebek tidak akan basah saat berenang di air. Kakinya memiliki selaput sehingga memudahkan bebek untuk berenang. Saat menyelam, bebek dapat menutup lubang telinganya. Memiliki paruh yang berbentuk sudu yang berguna untuk menyaring makanan saat bebek mencari makan di daerah lumpur. Selanjutnya kita belajar tentang hewan unta. Unta merupakan hewan yang hidup di padang pasir atau gurun. Mempunyai ciri khusus yaitu memiliki punuk yang berfungsi menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup agar tidak kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak kaki yang lebar dan tebal. Berguna melindungi diri dari pantulan panas padang pasir dan supaya unta tidak tenggelam saat berjalan di pasir. Selanjutnya kita belajar tentang semut. Semut merupakan serangga yang hidup di kawasan tropis. Semut hidup atas dasar kerjasama. Ketika dihadapkan pada rintangan, semut bekerja sama untuk membawa makanan yang berukuran lebih besar dari mereka. Mereka juga akan membangun jembatan saat menyeberang dengan cara mengaitkan kaki-kaki mereka. Kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Berikut contoh kamuflase. Singa berkamuflase di rerumputan untuk mengintai mangsa. Belalang berkamuflase menyerupai bunga untuk menghindari pemangsa. Selanjutnya ada beruang yang berkamuflase dengan warna putih seperti hamparan salju. Mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon. Kita masih belajar tentang adaptasi hewan. Selanjutnya kita belajar tentang cumi-cumi. Saat bahaya mengancam, cumi-cumi akan mengeluarkan tinta atau cairan hitam. Cumi-cumi juga dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya ada paus. Secara berkala, paus akan muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan hal ini karena paus bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, kita mempelajari adaptasi hewan kerbau. Pada musim kemarau, kerbau akan mencari kubangan untuk berendam. Tujuannya untuk mencegah dehidrasi. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Tetap belajar bersama Pak Alvan dengan Bu Yanti dan dengan Bu Nia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 hebat, kelas 6 sukses.